Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anakku, kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah anak-anakku bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya itu, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana atau yang disebut dengan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat dunya hammahu faraqallahu alaihi amrah." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi min dunya illa ma kutibalahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa dengan yang namanya kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memohon dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu insyaallah akan hilanglah kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika galau? Bapak akan memberikan tips apa yang kita lakukan ketika galau. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum
mau'idatum rabbukum wa shifaa'ul lama fi suduri wa huda wa rahmatu lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, asyifa, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada pada hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hati kita tidak ada gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, anak-anakku, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia, karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anak-anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, innama asku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, maka dari itu saat kita ditimpa galauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang, hati yang tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.